Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Fadilah Utami, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. NIM 251041800842. Pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 10 Palembang, kelas 10 dengan materi menghindari sikap temperamental atau gadap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa bersama-sama seperti biasa ya. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah, doa sudah selesai. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, semuanya diminta berdiri. Padamu negeri kami berjanji. Oke, sekarang Ibu akan absen dulu ya kehadiran kalian. Ahmad Gustiranda, Hadir, Bu. Ahmad Syahril, Hadir, Bu. Alisa Nasita. Hadir, Bu. Oke, hadir semua atau ada yang tidak hadir hari ini? Oke, berarti nihil ya, tidak ada yang tidak hadir. Coba diperhatikan dulu bajunya, coba dilihat dulu bajunya, jilbabnya, yang laki-laki, ya yang perempuan jilbabnya apakah sudah rapi atau belum? Kalau belum rapi silahkan dirapikan dulu. Kalau ada sampah di bawah bangkunya silahkan dipungut dan dibuang keluar. Kita tepuk semangat dulu ya biar semakin semangat. Ya, kita tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Ibu mau menyampaikan materi, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang apa materi kita minggu lalu? Tentang syu'abul iman. Artinya apa itu? Cabang-cabang iman. Salah satu contoh dari cabang iman apa kira-kira? Sabar. Ya, benar ya. Sabar itu adalah salah satu contoh dari cabang iman. Nah, jadi sebelum masuk pembelajaran, ini ada tujuan ya. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ini ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui model pembelajaran PBL. PBL itu Problem Based Learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi, melalui pembelajaran PBL, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dampak sifat gadap atau temperamental dan manfaat menghindari sifat gadap atau sifat temperamental. Yang kedua, peserta didik mampu menghindari perilaku temperamental dalam kehidupan sehari-hari. Maka tujuan ini harus dicapai oleh siapa? Oleh peserta didik, oleh kalian ya. Oke, sebelum masuk
masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu ini. Kira-kira apakah kalian tahu apa itu sifat temperamental? Tahu. Oke, bagaimana sih perasaan kalian kalau ada teman yang suka marah-marah? Jengkel ya, kesel. Oke. Nah, ini materi kita ya. Apa itu sifat temperamental? Nah, ini sifat temperamental itu adalah sifat yang mudah marah. Dalam bahasa Arab berasal dari kata godab. Dari dasar godibah, yakdibu, godaban ya. Menurut istilah, godab itu berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Kenapa sifat gadab perlu dihindari? Nah, ini karena sifat gadab tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah baru. Apa sih penyebab sifat temperamental? Nah, ini ada penyebabnya. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu faktor fisik atau jasmani, misalnya kelelahan yang berlebihan. Kemudian adanya kekurangan zat-zat tertentu di dalam tubuh, misalnya dalam otak ya, yang menyebabkan otot tegang. Bisa juga pengaruh hormonal. Pengaruh hormonal ini, nah ini yang dialami oleh biasanya para perempuan ya. Hormon apa? Hormon menstruasi itu ya, itu faktor fisik. Kemudian ada faktor psikis atau faktor rohaniah ya. Nah, ini kaitannya, kalau tadi kaitannya dengan fisik, kelelahan, kecapean ya, pengaruh hormon menstruasi. Kalau ini tidak, ini kaitannya dengan karakter atau kepribadian. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, menghindari sifat temperamental bukan hanya upaya untuk memperbaiki diri, tapi juga bagian dari ibadah dan jalan menuju ridho Allah ya. Menahan marah bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Dengan menghindari sifat temperamental, kita dapat menjaga hati tetap tenang, hubungan dengan orang lain lebih harmonis, dan hidup semakin dekat dengan ridho Allah ya. Tadi sudah Ibu jelaskan paparan materinya. Sekarang kita tonton dulu video, nanti kita baru akan tanya jawab ya. Oke, bentar. Nah, kita sama-sama tonton video ini ya. Hai, saya Pak Lili. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Nah, diri Dasar kamu tidak bertanggung jawab. kamu yang tidak bertanggung jawab. Loh, kenapa ini? Kenapa kalian mau berkelahi begini? Banu membuatku marah. Dia berjanji untuk datang ke rumahku kemarin untuk kerja kelompok, tapi dia tak kunjung datang. Dia juga tak memberiku kabar. Akhirnya aku mengerjakan tugas ini sendirian. Apa benar begitu, Banu? Iya, Pak Lele, tapi aku tidak bermaksud melakukannya. Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan dari Ibu. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari dari tayangan video yang kita tonton tadi? Iya, Faira, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faira Mazaya. Saya berdiri ingin menjawab dari pertanyaan dari Ibu Fadila. Apa hikmah dari yang kita tonton dari video tersebut? Ya. Kalau yang Faira tangkap itu, kita sebaiknya sebelum marah, hendaknya mendengarkan terlebih dahulu apa penyebab dari seseorang tersebut melakukan hal yang membuat kita marah. Jadi kita tidak mudah
terpancing amarah. Nah, itulah jawaban dari Faira. Jika ada kurang kata, Faira meminta maaf kepada Allah. Faira meminta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah anak-anak yang ingin bertanya tentang materi ini? Ya, silakan Iza, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiza Bayanti. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, Bu. Setelah menonton video pembelajaran tadi, kenapa sih, Bu, sifat temperamental bisa muncul dan juga bagaimana cara yang paling efektif untuk meredakannya? Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk Iza. Ini sudah berani bertanya, ya. Pertanyaannya, kenapa sih sifat temperamental itu bisa muncul, ya? Kemudian bagaimana cara meredakannya? Baiklah anak-anak, kalau ada yang ingin bisa menjawab, siapa yang bisa menjawab? Ada? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Firminda Aksi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fadila karena telah mengizinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari si Iza. Terkait tentang kenapa sih sifat temperamental itu dapat muncul dan cara yang efektif untuk meredakannya. Ya. Berdasarkan video tersebut, menurut pendapat saya, sifat temperamental itu merupakan sifat mudah marah yang disebabkan oleh nafsu amarah di dalam diri manusia. Amarah itu wajar, namun apabila kita tidak bisa mengendalikannya, hal itu dapat memicu kerugian terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, cara efektif untuk meredakannya adalah dengan menahan diri. Seperti dalam video, kita dapat mengendalikan ucapan atau perbuatan, menahan diri seperti menjauh sejenak atau diam sebentar, dan melatih kesabaran diri setiap harinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri dia top ya. Oke, beri dia T, beri dia O, beri dia P. Top. Sekali lagi. Top. Berkali-kali. Top, top, top. Ya, bagus ya. Tepuk tangan. Materi sudah, kita sudah tanya jawab. Kegiatan selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi per kelompok ya. Minggu kemarin sudah dibagi kelompoknya jadi 4 ya. Nah, sekarang silahkan anak-anak duduklah per kelompoknya masing-masing. Silahkan. Izin bertanya, Bu, kenapa biasanya remaja itu lebih sensitif atau temperamen dari kebanyakan orang biasanya? Apakah itu pengaruh hormon atau selain itu? Contohnya seperti kalian, dia kan remaja anak SMA seperti kalian. Kenapa bisa mudah marah remaja? Ada beberapa faktor. Yang pertama, remaja itu masih labil emosinya, karena dia masih dalam masa pertumbuhan. Gejolak emosinya bisa berubah, bisa stabil, karena belum dewasa. Yang kedua bisa hormon. Yang ketiga bisa tadi dari yang kita pelajari tadi, dari faktor lingkungan bisa jadi. Nah, jadi memang remaja itu lebih gampang marah, lebih sensitif daripada orang yang sudah dewasa. Kalau orang dewasa itu lebih bisa mengatur emosi. Masa-masa remaja ini masa-masa yang paling labil, jadi masa-masa yang paling susah mengendalikan amarah. Tapi bisa tidak dikendalikan amarah itu sebenarnya. Jangan mentang-mentang remaja, aku remaja, aku kan memang susah mengendalikan diri, aku kan memang susah mengendalikan emosi, wajar lah remaja labil. Jangan seperti itu ya. Bisa dikendalikan. Caranya bagaimana? Caranya kita olah emosi kita ya. Olah emosi seperti di sini kan
di Alia ini kan dia kan marah, tidak bisa mengolah emosi ya, marah-marah sama ibunya karena ibunya bikin kesalahan, ingin jatuh, dia tidak diberikan HP baru. Nah itu kan dia tidak bisa mengolah emosi, tidak bisa mengontrol nada bicaranya. Tapi kita bisa mengolah emosi dengan cara apa? Diam sejenak, tarik nafas. Kan tadi sudah dijelaskan ya. Diam sejenak, tarik nafas, kemudian ingat Allah, zikir. Kalau zikir, ingat Allah, diam, belum hilang, ambil air wudhu. Karena tadi apa kata Nabi? Marah itu dari setan. Marah itu dari setan. Marah itu api itu dari setan. Nah, api itu bisa hilang dengan air. Maaf ya. Jadi begitu. Bukan berarti tidak bisa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban dari LKPD yang telah kami jawab. Sebelum kami mempresentasikan jawaban kami, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya sendiri Faira Mazaya sebagai moderator dan teman di sebelah saya yang bernama Sabila Putri Santi bersama saya Chandra Cantika Kirania bersama saya Nabila Dewi Putri bersama saya Nabila Diarsa. Oke, karena kita sudah perkenalan, langsung saja masuk ke soal LKPD. Soal yang pertama, mengapa remaja bisa mudah marah? Dan jelaskan 2 penyebab utama dan berikan contoh nyata dalam keseharian. Nah, di sini jawaban yang pertama saya sendiri yang akan menjawab. Jadi jawabannya, hormon yang belum stabil. Contoh dari hormon yang belum stabil, marah karena hal-hal kecil seperti nilai kalian jelek. Jadi jangan berpikir sebelum berbicara. Jangan berbicara dulu baru berpikir kalian itu. Sudah ngomong baru berpikir. Nggak logis kalian. Oke. Karena yang telah kami paparkan sudah kami jelaskan, maka di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Yang ingin menjawab saya persilakan untuk angkat tangan. Yang ingin bertanya. Oke, kepada Pak Is kami persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih telah moderator telah memberikan saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menutupi poster ya. Perkenalkan, nama saya Agak geser Muhammad Faizaki dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya, apa sih penyebab atau faktor yang mempengaruhi seseorang bisa bersifat temperamental, serta berikan juga ciri-cirinya. Oke, terima kasih ya kepada Pak Is telah memberikan kelompok kami pertanyaan. Tapi kami sedikit memperasiasi Pak Is karena telah berani memberikan pertanyaan kepada kami. Posisi kita beri W, kita beri O, kita beri W. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Keren sekali ya Pak Is telah berani memberikan pertanyaan. Nah, di sini kami akan langsung menjawab pertanyaan dari Pak Is yang akan dijawab oleh Nabila Dwi Harsa, teman saya. Oke, baiklah. Saya berterima kasih kepada Pak Is sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Dwi Harsa. Dari pertanyaan Pak Is, faktor penyebab sifat temperamental. 1. Faktor genetik, bisa jadi diberikan dari kedua orang tua. Yang kedua, pengalaman masa kecil, trauma seperti pengabaian atau pola asuh yang keras waktu masih kecil. Yang ketiga, kondisi kesehatan mental dan ketidakmampuan mengelola emosi. Apa saja sih ciri-cirinya? Pertama, ciri-cirinya mudah emosi, sudah pasti dong. Dan yang kedua, cenderung mengambil sikap membela diri yang berlebihan. Dan yang ketiga, merusak barang. Dan yang keempat, kekerasan verbal, seperti berkata kasar, berteriak, dan menghakimi. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila salah kata.
Oke, terima kasih ya Nabila Dwi Harsa karena telah menjawab pertanyaan dari Faiz. Kita berikan A+ untuk Nabila Dwi Harsa. Nah, itu adalah jawaban serta poster yang telah kami buat. Baiklah, karena selesai sudah jawaban dari kami, berakhirnya juga presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami meminta ampun kepada meminta maaf kepada Allah, kami meminta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, semua kelompok sudah maju ya. Jadi kesimpulannya tadi ya, sudah ada poster, sudah ada mind map, sudah ada PPT ya. Intinya kesimpulannya jangan mudah marah karena amarahmu bisa menyakiti orang lain ya. Belajarlah untuk mengendalikan amarah. Tadi ada caranya ya. Oke, baiklah, di sini sebelum kita tutup, Ibu mau minta satu anak ya, perwakilan, siapa yang bisa menyimpulkan semua materi yang sudah kita pelajari hari ini. Iya, silahkan maju, Almira, silahkan. Boleh maju ke depan untuk menyimpulkan materinya. Mau di sini boleh, di sana boleh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Fernanda Oksi. Berdirinya saya di sini adalah untuk memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah kita pelajari tadi. Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Fadila mengenai sifat temperamental dan mengapa kita harus menghindarinya, karena sifat gadab atau temperamental itu sendiri menekankan pentingnya mengendalikan emosi untuk membentuk akhlak yang mulia. Dengan meneladani nilai kesabaran dan kelembutan, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan sekitar serta mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Mohon maaf juga apabila ada salah kata. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Apa sih pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari mempelajari materi ini? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan Carla. Silakan berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memetik hikmah dari pelajaran kita hari ini. Hikmah dari pelajaran kita hari ini yaitu kita tahu bagaimana dampak yang akan terjadi jika kita tidak menghindari sifat temperamental, seperti kita bakal dijauhi oleh teman-teman, merusak kesehatan diri sendiri, terus merusak hubungan harmonis dengan keluarga pastinya. Ibu mau menginformasikan sebelumnya untuk pembelajaran materi minggu depan ya, kita akan mempelajari bab fikih. Ya, materinya tentang perbankan syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah. Kemudian tetap semangat, jangan lupa menjaga kesehatan ya supaya bisa tetap fit dan tetap sekolah. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Baca doa penutup majelis. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa majelis. Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sadaqallahul azim. Baiklah, sekian pesan dari Ibu, tetap semangat ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.